Sehingga ketika ruh sudah lepas dari jasad, hakikatnya yang bersangkutan telah meninggal dunia, walaupun bisa jadi jantung masih berdetak, nafas masih berfungsi. Ada arwah yang dicabut oleh Allah sementara, organnya sudah nggak berfungsi, terus dikembalikan oleh Allah, hidup lagi, mati suri. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Al-Qurtubi mengatakan, qala ulama, para ulama menyebutkan al-mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruh bil badan. Kata para ulama, kematian adalah terputusnya hubungan antara ruh dan jasad. Wa mufaraqatuhu wa hailulatu bainahuma. Ketika ruh sudah berpisah dari badan dan terhalang untuk kembali kepadanya. Kematian merupakan perpindahan, wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila dar. Terjadi perubahan kondisi, perpindahan dari satu negeri ke negeri yang lain, perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Demikian keterangan Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Sehingga ketika ruh sudah lepas dari jasad, hakikatnya yang bersangkutan telah meninggal dunia, walaupun bisa jadi jantung masih berdetak, nafas masih berfungsi. Ya, Pak. Sehingga terkadang dilakukan apa ini Pak, pacu jantung ya. Saya pernah tanya sama dokter, itu apa bisa Pak? Itu adegan Mas. Leres Pak dokter. Jadi sengaja dilakukan itu biar keluarganya tenang. Padahal sebenarnya dokter sudah tahu ini batang otak sudah nggak berfungsi, orangnya sudah mati. Tapi dilakukan adegan, kadang dipacu jantung atau apa dan seterusnya. Wah ini kok online tidak boleh harusnya. Wah rahasia dokter kok. Baik, mungkin saja arwahnya sudah tidak ada, tapi jantungnya masih berdetak. Mungkin saja arwahnya sudah nggak ada, tapi nafasnya masih berfungsi. Nggak lama begitu berhenti, mati. Dan sebaliknya, ada arwah yang dicabut oleh Allah sementara, organnya sudah nggak berfungsi, terus dikembalikan oleh Allah, hidup lagi, mati suri. Itu yang disebut dengan wafat sughra, tapi waktunya lama. Jadilah orang itu seperti mati, padahal sejatinya dia belum mati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan dia sehingga dia bisa hidup lagi. Mengenai wafat sughra dan wafat kubra, ada satu ayatnya yang coba penting untuk kita baca. Mikrofon mana mikrofon? Nah, mikrofon. Oh, boleh diberikan ke sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Nah, silakan. Oh, Pak, dibaca ayat tadi, Pak. Surat Al-An'am ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa allazi yatawaffakum wa huwa allazi yatawaffakum li wa ya'lamu ma jarahtum bi nahari summa yab'asukum fihi li yukhidha ajalumus sama. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail. Dialah zat yang mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya apa ini? Tidur. Jadi kita tidur itu diwafatkan oleh Allah. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dia tahu apa yang kalian kerjakan di waktu siang. Tsumma yab'atsukum fihi. Kemudian Allah bangkitkan kalian di siang hari, liyuqda ajalun musamma, untuk Allah tetapkan sesuai dengan ajal yang telah ditentukan, agar kau bisa hidup sampai batas waktu, batas umur yang telah Allah berikan. Sehingga Pak, saat tadi malam kita tidur, Allah tahu ini orang kalau nanti bangun tidur dia mau ngapain. Allah tahu nggak? Tahu. Sehingga pemurahnya Allah dan lembutnya Allah bagi hambanya. Hamba yang tidur ini, Allah tahu ini nanti kalau saya bangunkan dia pasti maksiat, dia pasti durhaka, dia pasti melakukan perbuatan dosa.
tapi Allah kembalikan arwahnya. Padahal dia tahu kalau makhluk ini pasti akan berbuat maksiat. Betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan ini berlaku bagi semuanya, mukmin maupun kafir. Maka orang kafir diwafatkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu, ini nanti kalau aku hidupkan, ini orang akan berbuat syirik kepadaku, akan menyekutukan aku, tapi dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa lembutnya Allah kepada hambanya. Padahal kalau kita, Pak, ada orang maling terus ketangkap. Nah, Bapak tahu ini takjul nih, kalau saya lepaskan pasti maling lagi. Kira-kira gimana? Orang bakalan dicul, tidak bakal kita lepaskan. Karena ini kalau saya lepaskan, pasti ini akan maling lagi. Tapi kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, Al-Halim, Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga walaupun kita sering maksiat, tapi saat kita diwafatkan, saat kita diwafatkan ketika tidur, Allah kembalikan arwah kita. Selanjutnya, semua yakin pasti mati. Nah, bagian ini sebenarnya ingin menekankan, kalau hanya sebatas meyakini manusia mati, itu tidak membedakan antara dia dengan orang kafir. Di zaman Nabi SAW ada kelompok ateis, namanya kelompok Dahriyah. Kelompok Dahriyah ini punya keyakinan bahwa hidup ini hanya masalah waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya." Mereka mengatakan, hidup ini hanya kehidupan sekali di dunia. Namutu wa nahya, kita mati, kita hidup, wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan kita mati itu hanya masalah waktu. Jadi hidup ini hanya masalah waktu. Ini kelompok Dahriyah di masa silam. Karena itu kalau sebatas yakin mati, ateis sama orang mukmin sama. Yang membedakan apa, Pak? Keyakinan pasca kematian. Itulah yang beda. Sehingga kita beda dengan orang Nasrani berkaitan keyakinan pasca kematian kita. Kalau Nasrani meyakininya apa, Pak? Rest in peace. Sehingga semua kuburan tulisannya apa? RIP. Ya, mau kecil-kecil, mau disiksa, pokoknya ditulisi RIP. Karena mereka menganggap bahwasanya kita sudah ada yang menjamin keselamatan. Sang juru selamat, ditebus semua dosanya. Sampai ada yang tanya sama pendeta di Amerika, apakah Yesus juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Nah, mereka bilang iya. Sampai yang menyalib Yesus itu dosanya ditebus sama Yesus. Apakah Yesus juga akan menebus dosa kaum muslimin? Pendeta ini bilang tidak. No. Salah kita apa? Jadi mereka meyakini yang menyalib Yesus itu dosanya ditebus sama Yesus, tapi kita yang nggak pernah berbuat salah sama Nabi Isa. Bapak punya salah apa sama Nabi Isa? Kita memuliakan beliau, meyakini beliau sebagai Nabi, tapi katanya dosa kita tidak ditebus sama Yesus. Wallahu a'lam, ya. Itulah keanehannya. Dan seterusnya. Karena itu Nabi SAW menekankan, la yu'minu abdun hatta yu'mina bi arba'in. Seorang hamba tidak akan beriman sampai dia beriman tentang 4 hal. Beriman tentang syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ba'atsani bil haq, Allah utus aku dengan membawa kebenaran. Beriman tentang kematian dan hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir. Nah, dan semua setelah dibangkitkan oleh Allah nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Catatan yang ke-6 tentang larangan berangan-angan mati karena merasa tidak bahagia. Ada manusia yang berangan-angan mati yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa beliau? Sinten, Pak? Siapa manusia yang berangan-angan mati yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Maryam. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Saat Maryam tuh hamil besar, sampai beliau bersandar di bawah pohon kurma, lalu beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha.
andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Beliau terkena beban mental yang luar biasa, Pak. Wanita yang tidak menjaga kesucian, kalau hamil di luar nikah, bagi mereka biasa saja. Sudahlah, masalah kehormatan sudah nggak usah diurus lagi, sudah tidak terhormat karena tidak menjaga kesucian. Tapi bagi wanita yang menjaga kesucian, begitu dia hamil tanpa suami, pikiran Maryam luar biasa. Sampai beliau berangan-angan, andaikan aku mati sebelum peristiwa ini. Tapi itu salah satu di antara syariat yang terjadi di masa silam, dan itu tidak berlaku dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dalam banyak hadis Nabi SAW melarang, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah kalian berangan-angan untuk mati. Wala yad'u bihi qabla ayyatiyah, dan jangan berdoa minta mati sebelum mati itu mendatanginya. Innahu idza mata ahadukum, karena kalau orang itu mati, inqata amaluhu, amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira, dan umur bagi mukmin itu hanya akan menambah kebaikan baginya. Masya Allah. Sebab umur ini ibarat modal bagi kita. Kita diberi oleh Allah umur itu sebagai apa, Pak? Modal. Modal apa? Modal untuk beramal. Karena orang kalau tidak punya umur, dia nggak bisa beraktivitas. Maka dulu para sahabat menjadi manusia yang paling pelit dengan waktu, melebihi pelitnya kita dengan harta. Sampai Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali." Belum pernah aku merasa menyesal melebihi penyesalanku ketika matahari terbenam, ajalku berkurang, amalku tidak tambah. Ibarat modal hilang tapi tidak ada keuntungan.